Kita lanjutkan. Ini terkait dengan mungkin ibunya Mas Riko juga pernah mengalami dulu ya, tentang ketika kemudian ada saudara, sahabat, keluarga kita yang didiagnosis mengidap penyakit yang berat. Artinya berat itu Mengancam lebih nyawa. banyak matinya lah ketimbang kemudian masih bisa bertahan ya, mengancam nyawa gitu. Apa yang bisa ditanamkan dalam kesadaran kita ketika seseorang baru didiagnosa penyakit berat seperti misalnya kanker? Apa yang bisa membuatnya tidak takut mati, tapi tetap bisa hidup sepenuhnya gitu? Membuat Ya orang itu bagi orang itu kan oke. kadang kan mati gara-gara digerogoti ketakutan Mm, setelah mendapatkan diagnosa dari dokternya kan, mm. itu kan biasanya yang sering. Nah itu Ini gimana Mas? jadi intinya adalah ini, entah itu penyakit, entah itu kondisi kehidupan yang lain, semesta itu hanya mencerminkan apa yang ada di dalam diri kalian. Kalau diri kalian penuh ketakutan, mungkin saja ekspresinya berupa penyakit, mungkin berupa bangkrut. Ya intinya cerminnya kalian. Jadi semesta hanya memberikan pesan, ini loh kamu masih nyimpen ini, ya diselesaikan, dirasakan, disadari. Nah kalau kemudian kita itu tidak bisa menangkap pesan dari semesta itu, konsekuensi logisnya apa? Akan terulang-ulang kan? Yes. Jadi yang menyebabkan pola itu berulang, salah satunya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak itu karena kita nggak menyadari dan menemukan pelajaran dari situ. Enggak, karena kalian terus beroperasi dari posisi yang sama. Maksudnya Bukan karena gimana? kita gagal menyerap pesan, enggak. Pesannya enggak ada pesan. Oke. Pesannya hanya kalian sedang beroperasi di posisi ini, makanya cerminnya ini. Nah, kalau Hmm. kalian nggak mau cerminannya yang A, ya kalian harus posisinya B. Oh, Nah, harus mundur selangkah harus ibaratnya mundur. gitu ya. Jadi kalian harus mundur dulu. Oh, ternyata aku salah posisi. Tinggal pindah. Tapi kalau kalian nggak sadar, kalian belum bisa mundur, ya kan susah. Nah, Solusinya cuma mundur sebenarnya ya, mundur setiap sebetulnya. masalah itu ya. Oke nih, dia tanya nih, Mas Riko, saat seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, ini kan banyak ya. Katanya kan Tuhan itu ngasih ujian tuh nggak pernah melebihi kapasitas orangnya gitu. Tapi kenyataannya kan banyak orang yang bunuh diri gitu kan. Nah, pada saat seorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, apakah ini karena keheningan yang ditolak terlalu lama atau gimana? Enggak, aslinya itu Tuhan nggak pernah nguji kita. Nggak pernah ya? Kita nggak sekolah. Iya, iya, iya. Kita hanya sedang, intinya kesadaran mengekspresikan dirinya menjadi berbagai macam manusia, hewan, makhluk hidup, tumbuhan, dan seluruh semesta itu untuk mengenal dirinya sendiri. Untuk mengenali Lila, dirinya sendiri. permainan. Oh. Tapi kita didongengkan dari kecil ada ujian. Iya, iya, iya. Kalian diuji. Kalau kalian berbuat buruk ya nanti kalian dihukum. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan diberi hadiah. Tapi yang benar adalah semesta itu sistemnya cermin. Apa yang terjadi yaitu cerminan diri kalian. Apa yang kalian pancarkan. Maksudnya yang dari dalam gitu atau Yang dari gimana? dalam. Kalau kalian menyimpan kebencian ya semesta akan mencerminkan kebencian. Oke. Kalau kalian mencerminkan cinta ya yang tercermin adalah cinta. Nah, saya kembali ke soal tadi tuh. Berarti kalau versinya Mas Riko sekarang, tujuan orang hidup itu sebenarnya bukan untuk ibadah ya, tapi untuk mengenal dirinya sendiri ya. Lila, bermain. Bermain, Main-main. main-main. Yes. Bermain peran. Nah tadi maksudnya yang mengenali diri sendirinya kaitannya dengan bermain peran apa? Hah? Jadi ketika kalian untuk bermain peran, kalian harus mengetahui siapa diri kalian. Ya kan? Oke. Kalau kalian larut ke dalam Riko ya kalian nggak bisa main peran. Kalian hanya bisa bermain peran ketika kalian tahu siapa diri kalian yang sebenarnya. Iya. Kemudian main peran, terserah. Oke. Berarti nggak perlu terlalu serius banget gitu ya? Karena ini kan hanya bermain peran gitu kan? Keseriusan itu adalah satu-satunya penyakit yang bikin hidup kalian tambah susah. Oh, jangan-jangan banyak problem karena kita terlalu serius. Jangan terlalu gitu serius, ya, itu terlalu benar. serius, ya. Jadi kalau ada masalah kalian berusaha nyelesain, nah itu tanda-tanda keseriusan. Ya, cuma Padahal itu bermain cuma peran lagi aja loh sapa, ya. gitu kan. Iya, Jadi iya. main-main. Main-main aja ya. Cocok. Oke, Mas Joko biasanya kelas online-nya tuh berapa jam sih Mas biasanya?
4 jam ya? Jadi teman-teman, sekali lagi tanggal 19.20, 2 hari Zoom bersama Mas Riko ya. Perharinya 4 jam. Banyak sesi praktek ya Mas ya? Ya, praktek sama Online juga bisa praktek ya? bisa. Oke. Iya deh, teman-teman kayaknya memang harus yang ada uang ya, yang nggak ada uang nggak boleh, jangan ikut. Tadi udah dikasih pesan di awal sama Mas Riko. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman yang terakhir nih, sebelum nanti masuk ke pertanyaan saya. Merasa hidup tapi mati di dalam, iya maksudnya. Banyak yang hidup secara fisik tapi mati secara batin, Mas Riko. Bekerja tanpa jiwa, berdoa tanpa rasa. Apa langkah awal untuk membangkitkan hidup yang sesungguhnya? Itu biasanya yang tanya cowok sih. Iya, terus? Iya kan? Heeh. Karena kemungkinan besar itu karena pria dididik untuk tegar itu dari dini. Oh. Bayangin sampai dituntut tegar lah. Ya kan sampean harus terus melawan emosi sampean kan. Iya. Kemudian Iya. lama-lama itu kayak terasa datar, kayak nggak ada apa-apa. Oke, Mas. Kerasa mati tapi banyak campur aduk yang udah kita nggak mampu merasakan. Karena saking tidak pekanya. Akhirnya muncullah kesan hidup segan mati tak mau. Ya harus belajar jadi peka lagi, harus mulai belajar merasakan dinamika perasaannya lagi.